Halo, selamat siang buat semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Sultan Ramaiza. Kali ini saya mau ngebahas tentang kebijakan pemerintah yang nggak pro rakyat dan kebijakan yang nggak bijaksana. Pertama mengenai sanksi denda masker. Sanksi denda masker itu 150.000. Waktu awal-awal dijalankan oke lah ya, itu untuk shock terapi mungkin. Tapi semakin kesini, yang saya pikirin itu uangnya larinya kemana? Katanya ke APBD. Itu pun secara transparansinya kita nggak tahu totalnya berapa uang yang sudah diterima dari pelanggar-pelanggar yang nggak pakai masker. Jadi sebenarnya ini kemarahan dari salah satu rakyat Indonesia. Saya salah satu rakyat Indonesia yang berhak juga bersuara tentang sanksi denda yang nggak bijaksana ini. Kesan yang saya tangkap adalah pemerintah mencari cuan, untung. Karena apa? Yang ngapain gitu loh, kita pakai denda 150.000. Silakan bikin aturan atau sanksi yang tegas. Cuman jangan keterusan dengan sanksi 150.000. Kesannya pemerintah jadi mata duitan. Kesannya pemerintah jadi miskin atau lagi miskin. Itu mengenai sanksi denda untuk orang yang tidak menggunakan masker. Dan saya mau bahas sedikit tentang masker. Apakah kita sebagai rakyat itu salah kalau kita mengikuti aturan dari WHO bahwasanya masker itu hanya digunakan untuk orang yang lagi sakit? Dan saya pribadi pakai masker, iya, selalu enggak. Kenapa? Ya ngapain saya pakai masker? Kecuali kalau kita bertemu dengan orang banyak atau beberapa orang di ruangan tertutup, tetap prokes ya, jaga jarak, cuci tangan, itu udah standar lah dari zaman kakek nenek dulu, kita udah kayak gitu kan. Cuci tangan itu udah dari zaman dulu. Cuman kalau pakai masker di ruangan tertutup, itu kan kembali lagi ke kitanya. Kalau memang itu di ruangan yang tertutup, ya memang lebih baik kita pakai masker ya. Tapi kalau di ruangan terbuka, ngapain gitu loh. Terus kalau kita bawa motor, kebetulan mobilitas saya setiap hari itu saya bermotor, wajib pakai masker. Untuk melindungi kita dari debu, oke lah, itu masuk akal ya. Tapi kalau kita pakai masker setiap hari di jalanan, kita bawa motor, pertanyaan saya cuma satu kalau untuk di C9-nya. C19. Terpaparnya atau kita maparinya dari mana? Coba kalian berpikir. Kita naik motor loh. Kita nularinya di mana? Itu untuk motor. Dengan catatan kita udah pakai standar ya, pakai helm, mungkin full face atau setengah standar yang masih pakai ada visornya. Gimana coba itu? Terus yang kedua untuk pengguna mobil. Saya nggak bahas tentang mobil umum ya atau transportasi umum. Mobil pribadi. Kita pakai mobil nih, di dalam kaca tertutup rapat, AC. Terus kita nggak pakai masker. Diberhentiin, didenda. Maparinya di mana coba? Lucu menurut saya, nggak logik. Dan lucunya lagi, pemerintah kita kenapa menggunakan aturan tersebut dan kesannya memaksa? Kalau memang Indonesia belum bisa berdaulat atau nggak mau berdaulat, silahkan. Tapi jangan paksa rakyat yang ingin berdaulat untuk dirinya sendiri. Kenapa? Kita mati pun nggak dapat duit dari pemerintah. Jadi tolong buat teman-teman yang beropini, jangan cuma beropini tapi hanya di lingkungan kecil ataupun mungkin hanya obrolan biasa. Tapi keluarkan opini kamu di media kamu. Manfaatkan sosial media kamu untuk bersuara yang positif. Tidak boleh kita nyinyir kepada pemerintah, tapi kita wajib mengkritik pemerintah dengan memberi solusi. Solusi saya buat pemerintah apa?
Kenapa sih kita kekeh mempertahankan aturan itu yang WHO sendiri, bahkan dokter kita, dokter Terawan, dokter ya, bukan orang biasa, kompetensinya jelas sudah teruji, nggak didukung oleh rakyat. Dia bikin vaksin, ada kendala-kendala di lapangan. Dan saya juga mau bahas tentang vaksin. Vaksin, oke, kalian bisa searching di Google, di YouTube, dimanapun itu. Banyak sekali informasi-informasi yang masih simpang siur tentang vaksin. Tapi, cari dari sumber yang memang memiliki kompetensi. Dan bahas tentang vaksin, sekali lagi, WHO itu belum mengeluarkan kewajiban vaksin. Dan kalian tahu, vaksin itu prosesnya nggak gampang, bro. Butuh waktu panjang. Penelitiannya itu benar-benar waktunya panjang, 3 tahun hingga 5 tahun loh. Sedangkan sekarang ini, vaksin yang ada di Indonesia itu kesannya memang dipaksa dengan alasan darurat kesehatan. Oke, nggak masalah. Cuman ya kalau ada yang nggak mau vaksin, jangan dipaksa. Apakah saya menolak vaksin? Saya nggak menolak. Tapi untuk saat ini, saya nggak mau dulu. Karena apa? Satu, WHO tidak mengeluarkan statement tentang kewajiban vaksin. Dan yang kedua, uji klinisnya ini masih trial and error. Sekali lagi, kalian silakan searching di internet. Orang-orang yang pakai vaksin, dampaknya seperti apa. Jangan dipercaya 100%. Gunakan filter dan hatimu untuk menyerap semua informasi. Tapi sekali lagi saya mengikuti dari sumber-sumber yang memang memiliki kompetensi di bidangnya. Membahas masalah vaksin itu nantilah ya. Kalau sekarang silakan. Dan lucunya lagi, ini ada nih kebijakan yang lucu. Semoga wacana dan tidak realisasi ya. Akan ada aturan-aturan yang mewajibkan vaksin. Dan kalau kita tidak bisa menunjukkan bukti vaksin, contoh mungkin kita ngurus perpanjangan SIM atau STNK atau apapun itulah yang sifatnya birokrasi untuk administrasi negara, itu nanti kita akan dipersulit, bro. So, what do you think about it? Lucu kan pemerintah kita? Coba kita lihat negara-negara yang lain. Singapura sekarang udah mulai mencoba hidup berdampingan karena mereka udah bosen, dianggap flu biasa. Dan banyak negara-negara yang lain, Belanda ataupun di Brasil atau di mana ya, sekali lagi kalian tinggal searching, informasinya banyak. Mereka udah mulai party, mereka udah mulai melakukan aktivitas-aktivitas yang memang banyak orang, seperti kayak bola atau mungkin konser bahkan tanpa masker. Indonesia kapan? Apa stok vaksinnya yang dibeli kemarin belum habis sehingga dipaksa ke rakyat-rakyat Indonesia? Jadi sekali lagi saya mohon kepada pemerintah Indonesia, khususnya pucuk tertinggi pimpinan di Indonesia adalah presiden kita. Tolong Pak Presiden lebih bijaksana lagi menyikapi masalah-masalah di Indonesia ini. Jangan sedikit-sedikit uang, karena ingat, negara tidak boleh berdagang. Tapi yang saya tangkap saat ini, orientasi negara itu hanya cuan. Atau karena memang C-19 ini adalah ladang basah, saya nggak tahu. Jadi ini bukan sekedar bukan sekedar marah atau gimana, tapi tolonglah, Indonesia ini udah berantakan, jangan dibikin berantakan lagi dengan kebijakan-kebijakan yang semakin menyisakan rakyat. Jadi sekali lagi buat teman-teman, silakan kalian beropini, silakan kalian bersuara selama itu positif dan memang bisa untuk memberi masukan buat pemerintah. Terus, saya siapa? I'm Nabadi. Mungkin suara saya nggak akan didengar, tapi paling tidak saya tidak takut beropini, saya tidak takut bersuara untuk Indonesia. Karena saya orang Indonesia, rakyat Indonesia harus bisa memberikan sumbangsi minimal dari berpikir. Oke, itu aja sementara dari saya. Dan tolong sekali lagi buat para pemerintah kita, bijaksanalah dalam membuat keputusan. Kita ini demokrasi atau oligarki, Pak? Oke, see you next video.